warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan saya cintai pemirsa TVmu dan juga SMTV. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi akhir dari ibadah Ramadan tahun ini. Saya yakin para pemirsa tentu saja mendapatkan banyak pengalaman tahun ini, karena memang tahun ini agak berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin pertanyaan awalnya adalah, sudah berapa kali kita berpuasa? Ada yang mungkin sudah 30 kali, sudah 40 kali, bahkan ada yang 50 kali atau 20 kali. Pertanyaannya, seberapa besar kita mendapatkan manfaat dari ibadah puasa ini? Karena apa? Karena Rasulullah pernah bersabda, dan tidaklah ada di antara kalian itu yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan pemirsa sekalian, dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya diberikan sebuah manfaat atas puasa Ramadan kita. Imam Al-Ghazali membagi puasa itu menjadi tiga tahap atau 3 jenis puasa. Yang pertama, beliau mengatakan puasa orang awam. Setelah itu kemudian ada puasa khusus. Dan yang terakhir adalah khusus bil khusus, kata Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali berpendapat demikian? Karena beliau meyakini ada 2 hal di dalam aspek ibadah itu, seperti dituturkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah ibadah lahir, kemudian ada ibadah batiniah. Apa yang dimaksud dengan ibadah lahir? Ibadah lahir tentu saja adalah ibadah lahiriah. Kalau kita sholat, ya sholat. Kalau kita berzakat, kita memberikan zakat, memberikan. Kalau kita berhaji, kita melakukan ritual sampai ke Makkah, ke Madinah. Kalau puasa apa? Ibadah lahiriahnya adalah bahwa secara fikih dikatakan yang namanya puasa itu tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau seseorang itu sudah melakukan itu, ada niat, kemudian ada tidak makan dan minum sampai sore, maka sah hukumnya. Bahwa secara fikih, secara lahir sudah terpenuhi seluruh persyaratan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mendapat manfaat dari puasa ini? Itulah yang kemudian oleh Imam Ghazali dikatakan bahwa ada aspek batiniah di dalam puasa itu. Kalau kemudian kita hanya secara lahiriah saja dan tidak mendapatkan manfaat batiniah, atau puasa kita juga tidak ada puasa dari sisi batin kita, maka pada hakikatnya kita akan sia-sia. Bukanlah Rasulullah juga pernah mengatakan, kalau seseorang pada keadaan puasa kemudian dia marah-marah,
maka batal puasanya. Di dalam hadis yang lain adalah, hendaklah ketika seseorang di antara kamu berpuasa, lalu ada seseorang yang marah kepada kalian, maka katakanlah bahwa saya sedang berpuasa. Jadi ada dua hal setidaknya dari dua hadis ini. Yang pertama adalah bahwa puasa itu juga menahan kemarahan. Karena shaum itu pada hakikatnya adalah menahan. Yang kedua, ketika ada orang lain yang mengata-ngatai kita, kemudian kita mengatakan, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Artinya kemudian ada kesabaran di situ. Nah, disinilah kemudian Imam Ghazali mengatakan ada amalan batiniah, ada manfaat batin yang harus dipunyai oleh seseorang yang sedang berpuasa. Saya yakin Bapak dan Ibu, para pemirsa tentu saja sudah rajin membaca Al-Quran, sholat sunnah, sholat tarawih, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya kembali, apakah mendapatkan aspek batiniah dari apa yang kita lakukan di dalam peribadatan kita sehari-hari? Pemirsa TV yang saya hormati, khusus tahun ini dengan adanya pandemi, tentu saja menjadi catatan khusus buat kita bersama. Salah satu bentuk dari kesalehan ini, salah satu bentuk amalan batiniah yang kemudian kita harusnya bisa merasakan adalah bahwa sekarang kita bisa mencukupkan pada saat kita berpuasa ini. Dan kita menyadari bahwa sebenarnya tidak terlalu banyak barang yang dibutuhkan oleh kita. Karena apa? Karena bulan ini kita dipaksa oleh dua hal. Satu adalah karena adanya pandemi COVID-19, tetapi yang kedua adalah adanya bulan Ramadan itu sendiri. Nah, untuk itu kombinasi yang bagus ini barangkali kita bisa mewujudkan amalan yang lain, manfaat batiniah yang kemudian kita refleksikan di dalam kegiatan sehari-hari. Apa itu? Yang pertama adalah perlunya ada kesalehan sosial, bahwa setelah kita merasakan berpuasa, kita merasakan bahwa ada tidak terlalu banyak barang yang dibutuhkan. Barangkali pada kesempatan ini kita bisa melihat bahwa ada saatnya menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke depan rumah kita dan barangkali di belakang rumah kita. Apakah ada di antara tetangga kita ini yang kekurangan? Karena Rasulullah juga menyatakan tidaklah ada manfaatnya seseorang itu beribadah yang banyak kalau tetangganya kiri kanan depan belakangnya kelaparan dan dia tidak menolongnya. Pemirsa TV yang saya hormati dan saya cintai, inilah sebuah kesempatan untuk mendapatkan sekali lagi manfaat batiniah yang kemudian terrefleksi di dalam kegiatan kita sehari-hari. Muhammadiyah mengajarkan kepada kita semuanya pemahaman agama Muhammadiyah terhadap agama Islam sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Seseorang yang beriman kemudian beramal soleh, melakukan sesuatu, melakukan action, melakukan kegiatan yang bermanfaat buat orang lain, melakukan pekerjaan yang bagus, berprestasi. Bahwa seseorang kalau beriman maka kemudian dia bisa melakukan banyak hal. Demikianlah bahwa puasa tahun ini adalah bagian yang sangat penting di dalam meraih kepada ketakwaan. Puasa ujungnya adalah menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa. Demikianlah kultum sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.
mohon keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi COVID-19 bisa segera berakhir di bumi Indonesia dan kita mampu beraktivitas seperti sedia kala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.